amanah, cerdik, selalu melaksanakan tugas dengan benar, dan selalu mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas Khulafaur Rasyidin adalah menggantikan kepemimpinan Rasulullah dalam mengatur kehidupan kaum muslimin. Selanjutnya yaitu biografi Khulafaur Rasyidin. Yang pertama, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Nama lengkap Abu Bakar As-Siddiq adalah Abdullah bin Abi Khalifah At-Tamimi. Ia termasuk salah seorang sahabat yang utama. Julukannya Abu Bakar karena dari pagi-pagi itu memeluk agama Islam. Gelarnya As-Siddiq karena ia selalu membenarkan Nabi dalam berbagai peristiwa, terutama Isra Mi'raj. Ketika Nabi wafat, Nabi tidak meninggalkan wasiat tentang siapa yang akan menggantikan beliau sebagai pemimpin. Kemudian, sejumlah tokoh Muhajirin dan Ansor berkumpul di balai kota Bani Sa'idah, Madinah untuk memusyawarahkan siapa yang akan menggantikan Nabi Muhammad. Namun, dengan semangat ukhuwah Islamiyah yang tinggi, akhirnya Abu Bakar terpilih. Rupanya semangat keagamaan Abu Bakar yang tinggi mendapat penghargaan yang tinggi dari umat Islam, sehingga masing-masing pihak menerima dan membaiatnya. Abu Bakar menjadi khalifah hanya 2 tahun, pada tahun 634 Masehi. Dia meninggal dunia. Yang kedua yaitu Khalifah Umar bin Khattab, dilahirkan 12 tahun setelah kematian Rasulullah SAW. Ayahnya bernama Khattab dan ibunya bernama Hatmah. Khalifah kedua ini dinobatkan sebagai khalifah pertama yang sekaligus memangku jabatan panglima tertinggi pasukan Islam dengan gelar khusus Amir al-Mu'minin, artinya panglima orang-orang beriman. Pada hari Rabu, bulan Zulhijjah tahun 23 Hijriah, Umar bin Khattab wafat. Beliau ditikam ketika sedang melakukan sholat subuh oleh seorang majusi yang bernama Abu Lu'lu'ah. Umar bin Khattab dimakamkan di samping Nabi SAW dan Abu Bakar As-Siddiq. Beliau wafat dalam usia 63 tahun. Selanjutnya Khalifah Utsman bin Affan. Nama lengkapnya ialah Utsman ibn Affan Abil As ibn Umayyah dari pihak Quraisy. Ia memeluk Islam lantaran ajakan Abu Bakar dan menjadi salah seorang sahabat dekat Nabi. Masa pemerintahannya adalah yang terpanjang dari semua khalifah di zaman Al-Khulafaur Rasyidin, yaitu 12 tahun. Tetapi sejarah mencatat tidak seluruh kekuasaannya menjadi saat yang baik dan sukses bagi beliau. Prestasi yang terpenting bagi Khalifah Utsman adalah menulis kembali Al-Quran yang telah ditulis pada zaman Abu Bakar, yang pada waktu itu disimpan oleh Hafsah binti Umar. Utsman akhirnya wafat sebagai syahid pada hari Jumat tanggal 17 Zulhijjah 35 Hijriah atau 655 Masehi, ketika para pemberontak berhasil memasuki rumahnya dan membunuh Utsman saat membaca Al-Quran. Yang terakhir yaitu Khalifah Ali bin Abi Thalib. Pemberontak yang waktu itu menguasai Madinah tidak mempunyai pilihan lain selain Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah. Waktu itu Ali berusaha menolak, tetapi Zubair bin Awam dan Thalhah bin Ubaidillah memaksa beliau, sehingga akhirnya Ali menerima baiat mereka. Ali memerintah hanya 6 tahun. Selama masa pemerintahannya, ia menghadapi berbagai pergolakan. Persoalan pertama yang dihadapi Ali adalah pemberontakan yang dilakukan oleh Thalhah, Zubair, dan Aisyah. Peristiwa yang terkenal dalam masa Ali adalah terjadinya perang antara kubu Ali dan kubu Muawiyah. Perang tersebut terjadi di daerah bernama Siffin, sehingga perang ini disebut sebagai Perang Siffin. Setelah terjadinya peristiwa tersebut, kelompok Ali pecah menjadi 2 bagian, dan kelompok yang keluar dari kelompok Ali dinamai sebagai kelompok Khawarij atau orang-orang yang keluar. Pada 24 Januari 691, ketika Ali sedang dalam perjalanan menuju Masjid Kufah, dia terkena hantaman pedang beracun di dahinya. Pedang tersebut yang mengenai otaknya diayunkan oleh seorang pengikut kelompok Khawarij yang bernama Abd al-Rahman ibn Mulzam. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Ada dengan NIM 190810110.
akan melanjutkan pembahasan yaitu mengenai kepemimpinan Khulafaur Rasyidin dan kontribusi di bidang peradaban. Pertama, kepemimpinan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq pada tahun 11 sampai 13 Hijriah atau 632 sampai 634 Masehi. Kontribusi Khalifah Abu Bakar yang paling menonjol bagi peletakan dasar-dasar kesinambungan peradaban Islam adalah dua hal. Pertama, mengembalikan kebulatan keyakinan terhadap ajaran Islam, mengintegrasikan masyarakat politik Islam yang berpusat di Madinah sebagaimana dahulu pernah diletakkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kedua, Abu Bakar mengirim kekuatan keluar Arabia. Khalid bin Walid memimpin delegasi ke Irak dan dapat menguasai daerah Hirah pada tahun 634 Masehi. Untuk memperkuat pasukan ini, Khalid bin Walid yang semula dikirim ke Irak diperintahkan menuju ke Syria melalui gurun pasir yang amat sulit, dan akhirnya semua itu dapat dicapai. Inilah kontribusi kedua Abu Bakar untuk meneruskan cita-cita Nabi dalam pengembangan wilayah dakwah Islam. Kedua, kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab pada tahun 13 sampai 23 Hijriah atau 634 sampai 644 Masehi. Pada prinsipnya, program-program yang dijalankan oleh Khalifah Umar bin Khattab adalah meneruskan upaya awal yang pernah dirintis oleh pendahulunya, yaitu Khalifah Abu Bakar, khususnya program pengiriman pasukan untuk ekspansi wilayah di luar Arabia. Ada dua hal besar yang disumbangkan Khalifah Umar untuk peradaban Islam. Pertama, perluasan dan penguasaan wilayah-wilayah baru yang berada di luar semenanjung Arabia, bahkan telah memasuki sebagian besar wilayah Persia dan Romawi. Kedua, mengadakan dan memperbaiki administrasi pemerintahan yang sebelumnya tidak dikenal. Bukti menunjukkan bahwa dengan administrasi dan manajemen yang lebih baik, maka sangatlah membantu percepatan dan keberhasilan perluasan pemerintahan Islam. Salah satu kontribusi Khalifah Umar yang lebih penting bagi perkembangan peradaban Islam adalah penetapan kalender Hijriah bagi kaum muslimin. Di samping itu, ide pertama kali muncul untuk melakukan pembukuan mushaf Al-Quran adalah dari beliau, meskipun realisasinya yang paling maksimal ada pada masa Khalifah Utsman. Lalu, kepemimpinan Khalifah Utsman bin Affan pada tahun 23 sampai 35 Hijriah atau 644 sampai 656 Masehi. Pada hal ini, para ahli sejarah mencatat bahwa 6 tahun yang awal kepemimpinan Khalifah Utsman efektif dan cukup berhasil. Namun, pada tahun berikutnya, kepemimpinannya tidak lagi efektif. Pemerintahan Utsman mendapatkan tekanan dari kaum pemberontak karena beberapa hal. Pertama, mereka melihat Bani Umayyah memperoleh kedudukan yang tinggi di dalam negara dan mereka makmur dengan kekayaan dan hak-hak istimewa. Kedua, di dalam kekhalifahan Utsman, Bani Umayyah benar-benar telah menghilangkan reputasi Bani Hashim, yang mana Ali kehilangan pengaruh dan kedudukan di dalam kekhalifahan Utsman. Dan yang ketiga, pengangkatan Marwan bin Hakam sebagai sekretaris negara benar-benar tidak disukai umum karena kebijakannya selalu memecah belah Bani Hashim dan Bani Umayyah. Lalu, kepemimpinan Khalifah Ali bin Abi Thalib pada tahun 35 sampai 40 Hijriah atau 656 sampai 661 Masehi. Khalifah Ali memimpin selama 6 tahun. Selama itu pula kepemimpinannya dihadapkan kepada berbagai pergolakan yang akhirnya menimbulkan apa yang oleh sejarah disebut dengan Al-Fitnah Al-Kubro atau hura-hura yang dahsyat. Setelah diangkat menjadi khalifah, ia memecat para gubernur yang pernah diangkat oleh Khalifah Utsman, kecuali Muawiyah bin Abi Sufyan, gubernur Syria. Beliau yakin bahwa berbagai pemberontakan muncul karena keteledoran para gubernur. Selanjutnya, mengenai kontribusi masa Khulafaur Rasyidin dalam peradaban Muslim.
Islam pada masa Khulafaur Rasyidin mengalami kemajuan yang sangat pesat. Dari segi antropologi, para Khulafaur Rasyidin juga bisa memasukkan budaya bangsa luar Arab ke bangsa Arab dengan prinsip tidak ada pertentangan dan perbedaan antara mereka. Masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin banyak mengalami kemajuan yang tinggi, yakni terbukti dengan luas kekuasaan Islam pada masa ini dan adanya usaha pembukuan Al-Quran, yaitu masa Khalifah Utsman. Jadi masa ini adalah masa yang cemerlang. Pengembangan agama Islam yang dilakukan pemerintahan Khulafaur Rasyidin dalam waktu yang relatif singkat telah membuahkan hasil yang gemilang. Ekspansi ke negara-negara yang sangat jauh dari pusat kekuasaan dalam waktu tidak lebih dari setengah abad merupakan kemenangan menakjubkan dari suatu bangsa yang sebelumnya tidak pernah dimiliki pengalaman politik yang memadai. Ada beberapa faktor yang menyebabkan ekspansi itu demikian cepat, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, Islam di samping merupakan ajaran yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, juga agama yang mementingkan soal pembentukan masyarakat. Kedua, dalam dada para sahabat Nabi SAW tertanam keyakinan yang sangat kuat tentang kewajiban menyerukan ajaran-ajaran Islam atau dakwah ke seluruh penjuru dunia. Yang ketiga, pertentangan aliran agama di wilayah Bizantium mengakibatkan hilangnya kemerdekaan beragama bagi rakyat. Yang keempat, Islam datang ke daerah-daerah yang dimasukinya dengan sikap simpatik dan toleran, tidak memaksa rakyat untuk mengubah agamanya dan masuk Islam. 5. Bangsa Sami di Syria dan Palestina dan bangsa Hamid di Mesir memandang bangsa Arab lebih dekat daripada bangsa Eropa, Bizantium yang memerintah mereka. Dan yang terakhir, Mesir, Syria, dan Irak adalah daerah-daerah yang kaya. Kekayaan itu membantu penguasa Islam untuk membiayai ekspansi ke daerah yang lebih jauh. Sekian yang dapat disampaikan, kurang lebih mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alim Siti Mariama dengan NIM 19081010082. Saya dari anggota kelompok 3 pada mata kuliah Sejarah Peradaban Islam Klasik. Saya di sini akan coba melanjutkan pembahasan materi mengenai sistem politik yang dijalankan pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ini beliau menggunakan sistem politik yang dinamakan dengan sistem politik konsolidasi. Karena apa? Karena pada satu sisi pada sahabat Abu Bakar terpilih menjadi khalifah itu sangat menguntungkan sekali gitu buat warga atau buat negara Madinah gitu dalam hal berkelanjutannya pemerintahannya gitu. Itu sangat menguntungkan bagi mereka gitu. Akan tetapi pada satu sisi lain itu malah memunculkan penolakan dari orang-orang Arab gitu, terutama orang yang baru masuk Islam. Penentangan yang dilakukan gitu, penentangan terhadap negara Madinah yang dilakukan oleh bangsa-bangsa Arab itu merupakan realitas bangsa Arab yang sangat sulit untuk menerima kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq gitu. Mereka itu sangat sulit untuk menerima ajaran agama Islam yang dibawa oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Gerakan oposisi dan penentangan mereka itu disebut dengan gerakan Riddah. Nah, di dalam gerakan Riddah itu terbagi atau terdapat 4 poin. Yang pertama, gerakan melepas kesetiaan pada ajaran Islam. Artinya mereka sebagai pembangkang terhadap ajaran atau terhadap ajaran Islam yang dibawakan oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua, mereka gerakan menolak zakat. Karena apa? Karena mereka itu menyangka bahwa zakat dan sama dengan halnya pajak, padahal kedua hal tersebut itu suatu hal yang berbeda gitu ya. Tapi mereka menyangkanya sama, sehingga mereka itu menolak gitu.
Padahal zakat itu kan kewajiban ya dari kewajiban dari umat Islam kayak gitu. Yang ketiga yaitu gerakan menyatakan atau mengangkat dirinya menjadi nabi. Artinya di situ terjadi adanya nabi palsu. Yang terakhir yaitu keempat, gerakan dari suku-suku pembangkang. Mereka mengklaim bahwa Islam adalah agama bangsa Arab semata. Akhirnya mereka berusaha meraih kembali kemerdekaan. Nah, dengan ada hal tersebut gitu, sahabat Ali sebagai khalifah yang memimpin pada zaman tersebut gitu kan, beliau apa sih yang harus dilakukan oleh beliau dengan adanya hal tersebut kayak gitu kan. Nah, akhirnya sahabat Ali melakukan konsolidasi gitu, mempersatukan bangsa Arab dalam kekuasaannya dan menetapkan ajaran agama Islam gitu, tetap menjalankan ajaran agama Islam terhadap gerakan riddah gitu. Terhadap gerakan riddah yang 4 gerakan itu, sahabat Abu Bakar pun gitu melancarkan atau melakukan operasi pembersihan terhadap hal tersebut dan mengajak mereka damai untuk kembali kepada ajaran Islam. Akan tetapi mereka itu menolak. Nah, ketika terjadi penolakan dari mereka gitu, akhirnya terjadi perang Riddah, di mana perang Riddah itu yang akhirnya dimenangkan oleh pasukan Abu Bakar As-Siddiq gitu, yang dipimpin di bawah pimpinan Khalid bin Walid. Nah, setelah terjadinya peperangan tersebut gitu, akhirnya banyak sahabat Hafid dan Hafidah gitu, banyak yang tewas dengan adanya hal tersebut. Dengan adanya hal tersebut gitu, sahabat Umar itu merasa khawatir, akhirnya menyuruh sahabat Abu Bakar untuk menuliskannya Al-Quran. Dengan demikian akhirnya sahabat Abu Bakar pun menyuruh kembali kepada sahabat Zaid bin Sabit untuk menuliskannya. Nah, setelah akhirnya Al-Quran telah dibukukan artinya telah dituliskan oleh sahabat Zaid bin Sabit dan telah terbukukan. Nah, setelah itu alhamdulillah, kalau kita lihat secara garis besarnya gitu ya, bahwa di dalam kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq ini selalu mengedepankan musyawarah untuk menyelesaikan setiap persoalan yang terjadi pada masanya gitu. Secara internal kondisi pemerintahannya ini akhirnya bisa dikatakan ya stabil kayak gitu. Baik, selanjutnya yaitu sistem politik pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab ini, beliau menggunakan sistem politik yang dinamakan dengan politik ekspansi. Sahabat Umar ini melakukan beberapa sistem politik ya. Nah, langkah politik ekspansi yang sangat populer ini gitu pada masa Khalifah Umar bin Khattab ini harus dilakukan. Karena apa? Karena pada saat itu Islam sudah tersebar di beberapa wilayah yang telah dilakukan oleh khalifah sebelumnya, yakni sahabat Abu Bakar. Nah, otomatis mau tidak mau sahabat Umar sebagai penerusnya dari sahabat Abu Bakar juga harus menindaklanjuti hal tersebut. Nah, selain hal tersebut juga karena pada saat itu bangsa Arab kaum Baduy ya, kehidupannya itu masih berpindah-pindah gitu, atau yang dikatakan dengan nomad, dan suka berperang. Nah, persatuan dua hal tersebut gitu akhirnya digunakan untuk melakukan ekspansi gitu, dan dengan cepat pula dengan adanya hal tersebut gitu bisa menaklukkan wilayah kekuasaan Romawi dan Persia satu persatu. Nah, akhirnya kemenangan dalam peperangan tersebut itu didapatkan oleh kaum Islam. Nah, kok bisa gitu yang didapatkannya oleh kaum Islam? Ada faktor apa sih? Mungkin ada faktor atau ada sebab lainnya kayak gitu. Tentu saja gitu ada 2 faktor yang dimana kemungkinan kenapa gitu bisa didapatkan oleh kaum Islam gitu. Faktornya yaitu
Yang pertama, karena kondisi internal kedua kerajaan tersebut itu telah melemah dalam sistem militernya, dan yang kedua, perilaku kedua kerajaan terhadap rakyatnya kayak gitu. Dengan adanya dua hal tersebut gitu, akhirnya mengakibatkan mereka untuk bergabung dengan pasukan Islam. Langkah politik yang selanjutnya yaitu sebagai akibat dari penyerbuan pasukan Islam ke daerah bekas kekuasaan Romawi yang di Suriah dan Sasania yang di Persia adalah mengkonsentrasikan pasukan Islam hanya digunakan untuk menjalankan penaklukan dan untuk membentengi wilayah yang telah ditundukkan. Adapun sistem politik yang selanjutnya yaitu adalah pasukan Islam tidak boleh memaksa warga untuk memeluk Islam, dan yang selanjutnya adalah didasari oleh keberhasilan meluaskan penjajahan yang membawa implikasi pada membanjirnya harta-harta, baik dari harta rampasan ataupun upeti, pajak, dan lain sebagainya. Nah, bisa dikatakan bahwa pemerintahan pada masa Khalifah Umar bin Khattab ini merupakan pemerintahan yang demokratis ya, karena dengan jalan membangun jaringan pemerintahan sipil juga bersifat egaliter dengan menjamin persamaan hak dalam bernegara, tidak membeda-bedakan antara atasan dan bawahan, artinya tidak membedakan antara penguasa dan rakyat. Selanjutnya yaitu sistem politik pada Khalifah Utsman bin Affan ya. Nah, pada Khalifah Utsman bin Affan ini beliau menganut politik sentralistik dan nepotisme. Nah, kebijakan politik yang dilakukan Utsman ini sebagai melanjutkan ekspansi yang telah dilakukan oleh sahabat Umar gitu ya. Nah, dalam ekspansi ini dimotivasi oleh dakwah sekaligus memperluas kekuasaan, di mana hasil harta rampasan gitu ya, serta pajak dapat digunakan untuk meningkatkan kemajuan negara serta kesejahteraan umat Islam. Langkah politik selanjutnya yang Utsman lakukan yaitu menyempurnakan pembagian kekuasaan pemerintah dengan menekankan sistem pemerintah terpusat, artinya sentralisasi ya dari seluruh pendapat provinsi, dan menetapkan juru hitung Syafawi. Untuk apa hal tersebut gitu? Untuk menata administrasi kenegaraan, karena semakin banyak atau semakin luasnya wilayah kekuasaan yang dipegang atau yang di bawah pimpinan Khalifah Utsman bin Affan gitu, semakin banyak juga para pegawainya, artinya semakin banyak gaji yang dibutuhkan di dalam menggaji pengurus atau menggaji para pegawai kayak gitu. Dan selain itu juga bahwa Utsman bin Affan ini membuat kodifikasi Al-Quran baru ya, dengan meninjau ulang suhuf-suhuf yang telah dituliskan oleh sahabat Zaid bin Sabit, karena mendengar bahwa sahabat Umar ini gitu pada pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan ini gitu mendengar soal perbedaan qiraah gitu, sehingga terjadinya perselisihan penduduk. Nah, akhirnya atas usulan Hudzaifah ibnu al-Yaman, maka sahabat Utsman ini menyuruh Zaid bin Sabit dan Zaid ibnu As dengan menjadikan suhuf yang ada pada Hafsah menjadikan pedoman penulisan, sehingga disebut dengan Mushaf Iman Utsmani. Nah, pemerintahan pada masa Khalifah Utsman bin Affan ini bisa disebut dengan pemerintahan yang demokratis gitu, karena Khalifah tidak pernah gitu menunjukkan sifat represif gitu. Bahkan dia itu sangat baik dan soleh gitu, seluruh waktunya dipakai untuk beribadah. Namun perilaku bawahannya gitu, di bawah pimpinannya itu yang tidak bisa diawasi gitu dengan baik, karena mungkin faktor para pegawai yang telah tua dan lemah. Jadi pada Utsman inilah yang menjadikan pemerintahannya berkurang demokratis.
selanjutnya yaitu sistem politik pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Setelah dibaiatnya Khalifah Ali bin Abi Thalib, dikeluarkanlah dua ketetapan. Yang pertama yaitu memecat kepala-kepala daerah yang telah diangkat oleh khalifah sebelumnya, yakni oleh Khalifah Utsman bin Affan, dan yang kedua mengembalikan atau menarik kembali tanah-tanah yang telah dibagikan kepada keluarga dan kerabatnya Utsman, dan juga menarik kembali hibahnya yang diberikan kepada siapapun, yang diberikan oleh sahabat Utsman kepada siapapun tanpa ada kejelasan. Nah, dua ketetapan setelah dibaiatnya sahabat Ali. Ketika sahabat Ali menjadi khalifah, itu ada yang menentang terhadap adanya khalifah Ali. Seperti siapa yang menentangnya? Seperti Aisyah, Tolha, Zubair, dan juga gitu ya. Dan mereka itu menuntut Ali untuk menghukum pembunuh Utsman. Akan tetapi Ali itu mencoba menjalankan politik secara damai, mengajak mereka untuk damai. Namun permintaan Ali tersebut itu ditolak oleh mereka. Akhirnya terjadi perang Jamal. Kenapa perang tersebut dinamakan perang Jamal? Karena pada saat itu Aisyah sedang menduduki dalam peperangan. Aisyah menduduki atau menggunakan unta kayak gitu ya. Nah, pasukan Ali didukung oleh pasukan Ansor gitu dari Kufah dan Mesir. Nah, Aisyah akhirnya peperangan ini didapatkan oleh pasukan Ali dan Aisyah ini tertawan di Madinah dan sahabat yang lainnya meninggal ya. Adapun terkait dengan Muawiyah sama ya, Muawiyah juga tidak mengakui adanya khalifah dan menolak meletakkan jabatannya sebagai gubernur di Syuriah gitu. Akhirnya Ali itu melakukan tindakan penyerangan terhadap penguasa Syuriah itu. Nah, ketika Ali melakukan tindakan tersebut gitu, terjadilah perang Siffin gitu. Pada perang Siffin tersebut gitu, aslinya Muawiyah itu udah terdesak untuk kalah. Namun dengan berbagai cara atau dengan kondisi Muawiyah yang mempunyai siasat yang lihai gitu, akhirnya dia itu mengangkat Al-Quran gitu sebagai tanda meminta damai dengan cara tahkim atau arbitrase. Nah, di dalam tahkim tersebut mereka saling mewakilkan satu wakilnya. Dari pasukan Ali mewakilkan sahabat Musa al-As, dari Muawiyah tersendiri mewakilkan sahabat Amr bin As ya. Karena kedudukan Amr bin As dan Musa al-As seperti lebih tua Musa al-As, akhirnya Amr al-As ini memerintahkan atau mempersilahkan kepada Musa al-As terlebih dahulu untuk menyampaikan pidato. Akan tetapi pada saat Amr bin As menaiki mimbar dan berpidato, bukan isinya yang menyatakan bahwa Khalifah Ali, akan tetapi isinya malah kebalikannya, bahwa menyatakan bahwa Khalifah ini, bahwa penurunannya Khalifah Ali dan mengangkatnya Khalifah Muawiyah. Nah, dengan adanya hal tersebut gitu, bukan terjadi dengan tujuan yang awal gitu, malah terjadi adanya dua khalifah kan. Nah, akhirnya dengan adanya kondisi tersebut gitu, umat Islam ini terpecah belah menjadi 4 golongan. Nah, dari golongan Ali terjadi menjadi 2 golongan, yaitu Syiah dan Mu'tazilah. Dari golongan Muawiyah menjadi 2 golongan, terpecah menjadi 2 golongan, yaitu Qadariyah dan Jabariyah. Ada juga yaitu golongan Khawarij yang keluar dari golongan Ali gitu. Mungkin itu saja pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.